Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Irwan Porong. Di video kali ini gua akan bahas tentang macam-macam bentuk pasar ya dan kegunaannya. Di sini ada 5 buah pasar. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita akan bahas satu-satu kegunaan dari pasar-pasar tersebut. Oke, langsung aja. Dari mulai yang paling kanan. Ini pasar panjangnya sekitar 13 cm. 13 cm dari ujung rok sampai ujung kepala pasar ya. Yang ini bahannya kepalanya dari stainless. Kalau ini dari jari-jari becak. Dan kalau bagian rok belakang ini dari teflon. Nah, kalau untuk pasar yang model seperti ini, saya bikin ruit sengaja agar kalau untuk perkenaan ikan besar tidak tembusnya sampai sini, otomatis ikan akan tersangkut di ruit. Nah, ini cocok untuk ikan-ikan seperti ikan gabus ya, ikan gabus, ikan nila babon, ikan gurame babon, dan ikan lele babon ya. Yang untuk ukuran-ukuran big size lebih cocok kita pakai yang ruit. Oke, kita ganti ke yang model kedua. Nah, kalau yang ini saya bikin ini panjang 14 cm. Ini 14 cm ya. Dari ujung sini sampai ujung rok. Seperti biasa, depan saya pakai as stainless juga. Ini jari-jari becak dan ini rok teflon ya. Ini pengikatnya benang jahit. Yang ini sengaja saya nggak kasih ruit di bagian ini, karena ini untuk spot untuk perairan yang dangkal ya, untuk kali atau bagian yang dangkal. Untuk ikan-ikan yang spotnya dangkal ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita pakai yang ruit spot dangkal, pasti akan tersangkut di dasar atau sampah-sampah di bawah ya. Kalau untuk bagian pakai yang ini cocok karena dia tidak ada ruit di bagian sini. Jadi untuk kedalaman apa dia nancap ke lumpur, dia nggak akan tersangkut ya. Ini untuk spot air dangkal, untuk cocok buat ikan nila, gabus ya cocok. Oke, ini bentuknya. Lanjut kita ke pasar model ketiga. Pasar model ketiga nanti saya akan bikin, ini belum jadi ya. Nanti akan saya bikin model satu pasar bisa 2 spot. Jadi ini kan belum dicoak nih, belum coak buat pengait seperti kayak gini. Belum dicoak seperti ini. Nanti saya akan coak bagian sini dan bagian sini. Jadi bagian tali nanti akan saya taruh di bagian tengah ya. Oh ya, lupa. Yang sebelah sini tali tetap di bagian belakang sini ya. Untuk model seperti ini tali tetap di bagian sini. Kalau yang ini nanti next saya mau bikin pasar untuk 2 spot. Jadi spot ikan dalam, ikan besar, dan air dangkal, dan ikan-ikan sedang. Jadi nanti modelnya
tali akan saya ikat di sini tengah-tengah. Lalu ini antara bikin coak lagi. Jadi kalau kita misalnya targetnya, oh ada ikan besar nih, ikan babon nih lewat nih, jadi kita pakainya yang ruit. Jadi otomatis kita putar sih, nanti kan begini. Nah, sebelah sini cantolannya, nanti kita coak lagi nanti. Jadi kalau ntar ada ikan besar, saya pakai yang model ruit, biar kalau misalnya dia nancapnya dikit, otomatis dia akan nempel di ruit kalau tidak tembus ya. Nah, kalau misalnya kita spotnya dangkal nih, ikannya di pinggir, nah kita pakai yang ini, yang polos nih. Nanti saya coak juga sebelah sini, bagian sini nanti saya coak. Ini kan polos nih, bagian dangkal kita pakai yang ini, jadi tidak mudah tersangkut. Jadi nanti yang ini satu pasar bisa 2 spot. Nah, lebih praktis, jadi nggak usah perlu kita ganti dulu pasarnya, dan akan memakan waktu kalau misal kita pakai yang ruit dulu, terus ada ikannya di pinggir, kita ganti yang non ruit, itu nanti akan memakan waktu. Nah, ikannya juga bakal kabur duluan. Oke, yang ini next, nanti saya mau akan coak dulu, saya trial dulu gimana perkenaannya. Ini untuk pasar 2 spot. Nah, yang keempat saya bikin big game ya, yang untuk big game nih. Ini cakep banget nih, untuk jarak jauh dan kedalaman enak nih. Karena apa? Karena saya bikin kepalanya dari kuningan campur stainless 8 mili nih kepalanya, ditambah ruit yang waduh hai ini. Kalau udah kena nggak bakal lepas ini ya, kalau udah kena. Ruitnya sangar bro, ini kalau udah kena udah, meskipun tidak tembus dia akan nyangkut ya, seperti biasa kan nyangkut di ruit. Kalau yang ini panjang sekitar 13-14 cm. Model ini sengaja saya buat untuk nembak jarak jauh ya, karena dia beratnya beda dengan berat yang lain. Kalau ini kan 5,5 mili, jadi kurang untuk jarak jauhnya. Ini berat, ini lebih berat nih, kepala 8 mili. Saya lebih suka yang ini sih. Tapi untuk spot dangkal ini tidak dianjurkan yang model kayak gini nih, karena akan nyangkut, sayang untuk pasarnya. Oke, kalau rok ini saya menggunakan karet teflon juga, PPU ini ya. Oke, lanjut yang model terakhir nih. Yang model terakhir saya buat keren nih. Model terakhir ini inovasi baru nih. Ini panjang sekitar 13 cm, kepala tetap saya pakai stainless. Saya bikin ruit juga di bagian sini. Tengahnya ini as baja ya, jadi tahan bengkong nih. Kemarin saya tes nembak ngesot kena beton, dia nggak akan bengkong, tetap lurus. Dan belakang saya menggunakan ini aluminium. Oke, belakang saya menggunakan aluminium, besarnya 6 mili, 6 mili. Oke, jelas ya. Blur. Oke. Nah, yang ini saya bikin lebih bagus nih. Kenapa lebih bagus? Untuk bikin ini agak ribet ya. Saya bikin untuk buat ngiket tali PE, ini rok bisa saya lepas. Tuh.
rok saya lepas, jadi nanti PE masuk. Ini PE masuk lewat belakang dulu, kita masukin. Nah, lalu kita ikat di bagian ini, kita ikat. Ini tujuannya biar lebih stabil ya, karena tali ada di belakang rok. Ini kita ikat, lalu roknya kita masukin lagi aluminiumnya. Nah, jadi posisi nanti tuh tali ada di belakang rok, jelas nggak? Nah, jadi tali ada di belakang rok, jadi begini. Ini akan lebih stabil, bisa dipasang sambung ya. Untuk lepasnya lagi kita lepas lagi ini ya. Di posisi tali aman di dalam, tidak terkena gesekan, tidak gampang putus ya. Kita tutup lagi. Jadi tali itu ada posisi di dalam. Nah, modelnya ini saya bikin druid juga nih, biar lengkap. Kalau misalkan kena ikan besar kan tidak mubazir, misalnya tidak tembus, masih ada druid pembantu. Ini model pasar terakhir nih, akurasinya bagus dan kuat karena as tengahnya saya pakai baja ya, baja 4 mili. Oke, yang dari sekian ini pasar yang saya suka sih sebenarnya model ini nih, yang kepala 8 mili. Ini yang favorit saya nih. Karena apa? Dia jatuhnya cepat, terus damage-nya lumayan besar, bisa jarak jauh juga. Nah, perkenaannya juga lumayan akurat ya. Oke, mungkin cuma segitu dulu review 5 macam pasar dari saya. Mungkin ada teman-teman yang modelnya beda-beda, lebih bagus dan lebih bisa berinovasi lagi. Ini hanya contoh-contoh pasar buatan saya ya. Ya kalau teman-teman suka boleh ikut niru buat. Nah, yang ini nanti next mau dibikin 2 spot, jadi bisa ada ruit, ada polos. Dan yang ini polos standar ya, tidak ada ruit. Dan yang ini ruit. Jadi tergantung spot ya, kita pakai pasar itu jangan kayak asal, sayang gitu buat pasarnya. Jadi spotnya spot ikannya apa, spotnya dangkal apa dalam, kita harus tahu dan harus bawa stok pasar ya. Jangan kita spot dangkal tapi kita pakai yang ruit nih, ya sayang, pasarnya pasti akan nancep. Kalau nancep di dasar pasti ditarik akan susah. Oke, kali ini mungkin cukup sekian dulu review dari saya tentang 5 buah mata pasar buatan saya. Yang mau niru boleh, yang mau bikin apapun itu boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selopet Mania.